Pernahkah kalian menyadari bahwa seluruh tatanan dunia kuno yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintah dunia, kini sedang berada di titik nadir kehancurannya? Detik ini, rahasia paling mengerikan dari abad kekosongan tidak lagi bisa disembunyikan. Dan Imu Sama harus menghadapi kenyataan bahwa trauma masa lalunya kini bangkit kembali dalam wujud yang jauh lebih mengerikan. Di tengah berkecamuknya pertempuran dahsyat di Elbaf dan Hachinasu, sebuah takdir besar mulai bergerak menyatukan kepingan sejarah yang hilang. Tonton narasi ini sampai detik terakhir, karena kita akan membongkar habis bagaimana kelanjutan takdir dari sang kesatria legendaris Dozan, kepanikan mutlak Kurohige menghadapi duet maut Shanks dan Mihawk, hingga evolusi final dari kekuatan 90% energi matahari Monkey D. Luffy yang siap peruntukan tahta suci Marejua untuk selamanya. Mari kita langsung terjun ke dalam kegelapan terdalam di hutan dunia matahari Elbaf, tempat di mana waktu seolah berhenti saat Imu Sama menatap sosok Monkey D. Luffy. Pancaran aura emas yang menyelimuti tubuh Gear 5 milik Luffy bukan lagi sekadar banyolan jenaka seorang bajak laut, itu adalah manifestasi murni dari energi matahari yang telah dioptimalkan berkat petunjuk buku kuno yang dibawa oleh Nico Robin dan Jaguar de Saul. Ketika tinju emas Luffy berbenturan langsung dengan pedang Murka Gram milik Imu Sama, benturan haki yang dihasilkan tidak hanya membelah langit Elbaf menjadi dua warna, tetapi juga meretakkan mental sang penguasa tertinggi tahta kosong. Bagi Imu Sama, pemandangan ini adalah deja vu buruk yang sangat ia takuti sepanjang 800 tahun hidupnya. Senyuman lebar Luffy dan pancaran hawa panas yang membakar atmosfer itu benar-benar membangkitkan memori kelam tentang Duzan, kesatria suci masa lalu yang mengobarkan pemberontakan terbesar dengan tekad baja yang gagal dijinakkan oleh kekuatan dominasi pikiran Imu Sama. Ketakutan terbesar Imu Sama kini menjadi kenyataan karena kehendak bebas yang menolak tunduk pada doktrin pemerintah dunia telah terlahir kembali di dalam diri Luffy dan Pangeran Loki. Imu Sama menyadari bahwa jika energi matahari murni milik Nika menyatu sempurna dengan kekuatan petir besi kuno Rakenjin-him milik Loki, maka tidak akan ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan kebangkitan faksi para raksasa. Itulah mengapa dengan mata merahnya yang menyala penuh amarah dan kepanikan, Imu Sama mulai menggerakkan pedang Gram dengan ritme yang jauh lebih brutal, melepaskan gelombang kegelapan masif yang siap menelan seluruh hutan dunia matahari. Namun, Luffy dengan kelincahan absolutnya justru memanfaatkan elastisitas ruang di sekitarnya untuk mengubah setiap serangan kegelapan Imu Sama menjadi panggung pertunjukan jenaka yang dipenuhi daya hancur luar biasa, membuktikan bahwa dominasi mental pemerintah dunia sudah tidak mempan lagi di hadapan kebebasan sejati seorang dewa matahari. Di saat yang sama, jeritan keputusasaan dan amukan badai purba masih terus melanda desa barat Elbaf akibat bangkitnya monster mimpi buruk Dewi Hujan Zaza. Banjir bandang skala raksasa yang dipicu oleh air suci Zaza siap menenggelamkan peradaban para raksasa dalam hitungan menit. Namun, di tengah kepungan air yang mematikan itu, Vinsmoke Sanji berdiri sebagai dinding pertahanan terakhir yang tak tertembus. Dengan amarah yang membakar dada melihat ksatria suci Killingham nekat menculik anak-anak raksasa, Sanji memacu mode Ifrit Jambe miliknya ke batas tertinggi yang pernah ada. Kobaran api biru yang menyelimuti kedua kaki Sanji memancarkan suhu ekstrim yang begitu dahsyat, hingga setiap riak air banjir yang mencoba mendekati pemukiman warga langsung menguap menjadi kepulan asap putih tebal dalam sekejap mata. Sanji melesat menembus badai layaknya meteor biru, melepaskan kombinasi tendangan berkecepatan tinggi yang sama sekali tidak bisa diikuti oleh pandangan mata Killingham. Setiap benturan keras antara kaki api biru Sanji dan perisai Killingham menciptakan gelombang kejut yang mementahkan aliran banjir di sekitar mereka. Killingham yang awalnya merasa di atas angin berkat perlindungan Dewi Hujan Zaza, kini mulai merasakan ketakutan nyata saat melihat bagaimana api biru Sanji perlahan mulai membakar pakaian sucinya dan menembus pertahanan haki miliknya. Di sisi lain, bantuan besar tiba dari para prajurit raksasa yang dipimpin oleh Oimo dan Ripley.
Setelah berhasil mendapatkan transfusi darah darurat dari Tony Chopper, kekuatan fisik raksasa, mereka telah pulih sepenuhnya. Dengan raungan yang menggetarkan bumi, para raksasa Elbaf langsung menerjang maju, membentuk formasi tempur demi merebut kembali anak-anak mereka dan menghancurkan inti energi dari monster Zaza. Sementara Elbaf sedang berada di ambang kiamat, situasi di Pulau Hachinasu justru menyajikan pembantaian tingkat dewa yang jauh lebih mengerikan. Aliansi mustahil antara Akagami no Shanks dan Dracula Mihawk benar-benar mengubah pulau sarang bajak laut tersebut menjadi neraka bagi faksi Kurohige. Marshal Ditich yang biasanya tertawa sombong dengan kekuatan dua buah iblisnya, kini terpojok dengan wajah pucat pasi dan keringat dingin yang mengucur deras. Di hadapannya, Shanks berdiri dengan pedang Griffon yang dialiri petir hitam Haoshoku Haki, tingkat tinggi yang sangat intimidatif, sementara Mihawk menatapnya dengan pandangan dingin, mata elang sembari memegang pedang hitam Yoru dengan ketenangan absolut yang mematikan. Kurohige mencoba melakukan pergerakan putus asa dengan melepaskan pusaran kegelapan Yami Yami Nomi dikombinasikan dengan pukulan gempa Gura Gura Nomi untuk menghancurkan daratan Hachinasu. Namun kombinasi dua legenda ini terlalu sempurna untuk ditembus. Dengan kecepatan yang melampaui batas kecepatan suara, Shanks melesat maju melepaskan teknik tebasan Kamusari tertinggi, membelah pusaran kegelapan Kurohige menjadi dua bagian. Di detik yang sama, Mihawk mengayunkan Yoru dari sudut yang berlawanan, melepaskan gelombang tebasan hijau raksasa yang langsung memotong jalur pelarian Van Augur dan menghantam pertahanan mutlak Serafim Jinbe hingga terpental jauh menembus batuan pulau. Kurohige terbelalak tidak percaya melihat bagaimana koordinasi pasukannya hancur berantakan hanya dalam satu kali gebrakan maut dari faksi Shanks dan Mihawk. Dari kejauhan, aura kemenangan mutlak sudah berada di tangan para pendekar pedang legendaris ini, menandakan bahwa akhir dari era keangkuhan Kurohige sudah berada di depan mata. Pertempuran besar di berbagai belahan dunia ini kini telah mencapai titik puncaknya, di mana seluruh kebohongan yang dibangun oleh pemerintah dunia selama 800 tahun bersiap untuk runtuh. Kehendak bebas dari abad kekosongan yang diwariskan oleh kesatria Duzan kini telah menyala terang di dalam diri Monkey D. Luffy dan menjadi bahan bakar utama bagi seluruh aliansi bajak laut dan para raksasa untuk merebut kembali kebebasan dunia. Apakah kekuatan 90% energi matahari Luffy sanggup melenyapkan wujud abadi Imu Sama di Elbaf? Dan bagaimana takdir Kurohige selanjutnya setelah dikepung oleh duet maut Shanks dan Mihawk di Hachinasu? Langkah besar menuju fajar baru telah dimulai, dan sejarah sejati dari dunia One Piece kini siap diukir dengan tinta darah para penguasa tertinggi.